Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah ketenangan yang tidak mungkin siapapun bisa memberinya. Hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang senantiasa merasa kecil berada di pelukannya. Mungkin manusia harus lebih sadar dan menaklukkan hati dengan serendah-rendahnya. Setelah 2 tahun lalu saya mendaki Cikuray, tepat tanggal 26 Juni 2020, saya menyempatkan waktu untuk mendaki kembali Gunung Cikuray. Pendakian kali ini berbeda dengan 2 tahun lalu saya mendaki Cikuray. Anggota tim yang berbeda dan ada banyak hal pengalaman baru dari pendakian kali ini. Jumat siang, saya dengan 3 orang kawan saya melaju menggunakan sepeda motor dari Bandung menuju kota Garut dan bertemu kawan lainnya yang sudah menunggu di sana. Setelah di Garut, sambil menunggu kawan, sempat beristirahat dan sarapan karena belum sarapan juga tadi pagi. Setelah sarapan selesai dan tak menunggu waktu lama, akhirnya kita berbelanja perlengkapan logistik dan langsung menuju base camp Kang Ade yang berada di Kampung Lebak Limus, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya kita tiba di base camp Kang Ade dan memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menunggu satu kawan lagi yang sedang di jalan. Oh iya, buat kawan-kawan yang ingin mendaki Gunung Cikuray, saya rekomendasikan untuk menggunakan jasa beliau. Menurut saya, dengan fasilitas base camp yang cukup luas dan disediakan mobil losbak antar jemput menuju titik awal pendakian, cukup membayar harga yang cukup murah. Nanti kontak telepon beliau saya simpan di deskripsi ya kawan. Setelah packing dan siap, kami masih menunggu satu kawan lagi yang masih di perjalanan. Alhasil menunggu dan tak lama kemudian kawan saya memberi kabar bahwa rekan saya yang bernama Nisa salah masuk jalur dan berada di base camp seikhlasnya di kampung sebelah menurut Kang Ade. Dan untung saja masih ada mobil losbak yang akan mengantarkan kawan saya ke tempat nanti kami registrasi. Hari semakin sore dan kita bergegas menuju tempat mengurusi maksi sekaligus titik awal pendakian, yaitu pemancar. Biaya yang dikeluarkan untuk mobil losbak Kang Ade, kawan-kawan cukup membayar sebesar 50.000 satu orang. Sudah termasuk antar jemput antara pemancar ke base camp dan penitipan kendaraan yang cukup luas. Cukup murah kan kawan-kawan? Tekstur jalan yang dilewati menuju pemancar cukup berbatu dan sangat terjal. Dan beberapa kali kami harus merasakan benturan-benturan yang lumayan sudah membuat badan kami menjadi lelah. Dan tak berselang lama, sekitar 1 jam perjalanan, kami tiba di pemancar, tempat akhir pengantaran. Dan dari sini titik awal pendakian dimulai. Setelah sekitar 5 menit berjalan, akhirnya kita tiba di pos 1 atau pos Simaksi. Dan rasa tenang setelah melihat kawan saya Nisa yang tadi tertinggal sudah terlebih dulu sampai di pos 1. Akhirnya kami mendaftar untuk mendaki sore itu. Rasa kekhawatiran saya dengan kejadian di Papandayan kemarin akhirnya terulang kembali di Cikuray. Kami tidak diperbolehkan untuk mendaki sore itu karena jam waktu pendakian hanya diperbolehkan sampai jam 5 sore saja. Karena kita terlanjur sudah sampai di pos 1, akhirnya petugas pengelola memberi 2 pilihan. Kita naik besok pagi dan camp dulu di pemancar, atau nanti jam 1 malam baru diperbolehkan untuk mendaki. Karena alasannya kalau kita mendaki jam 1 malam pasti bertemu pagi, ujarnya. Ya sudah, kita sepakat untuk mendaki jam 1 malam karena ada beberapa rombongan pendaki lain yang akan mendaki malam nanti. Jadi cukup ramai.
Sambil menunggu jam 1 malam, akhirnya kita beristirahat kembali di warung yang tidak jauh dari pos pendaftaran. Oh iya kawan, saya mendaki kali ini bersama 11 kawan saya dari sebuah komunitas pencinta alam, Nikre Bandung. Dan sebelumnya kita pernah mendaki bareng Gede Pangrango kala itu. Waktu lumayan lama menuju jam 1 malam, akhirnya kita pun tertidur pulas dan akan bangun nanti jam 1 malam. Untuk demi kelancaran dan kenyamanan dan supaya kita selamat di jalannya, alangkah baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah satu kali dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nikre Adventure. Dan tak terasa berjalan, langkah demi langkah, dengan keadaan sekitar yang gelap, tanpa terasa kita telah berjalan sekitar 3 jam. Dan kami tiba di pos 3. Kami sepakat untuk membuat bebak sementara dan melanjutkan perjalanan pagi setelah matahari terbit. Setelah matahari telah menerangi jalur yang cukup jelas, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan pun terpecah menjadi 2 kelompok. Saya menjadi kelompok paling belakang, karena salah satu dari kawan saya sudah lelah di tengah jalan. Dan kelompok paling depan terdiri dari 8 orang, terus melanjutkan perjalanan menuju pos 8, tempat kami akan mendirikan tenda dan akan bermalam di sana sebelum keesokan harinya kami muncak.
Setibanya saya di pos 8, banyak sekali tenda-tenda pendaki yang telah berdiri. Dan kami beristirahat, masak, makan malam, dan lanjut tidur. Karena besok pagi, saya akan naik ke puncak Cikuray. Dan kejadian yang tak diinginkan pun datang. Ketika saya terbangun karena tenda dari kawan saya terseruduk babi, akhirnya saya harus bangun dan menggantung makanan yang kita bawa. Dan alhasil tenda sebelah dari rombongan kami robek karena ganasnya serangan babi Cikuray. Ada-ada saja menurut saya. Pagi pun tiba dan kami bergegas menuju puncak yang tidak jauh dari tempat kami bermalam. Setibanya di puncak, terlihat landscape yang sangat indah dan segaris kuning pertanda matahari akan terbit pagi itu. Saya bersyukur pagi itu masih bisa menikmati ciptaan yang Tuhan ciptakan. Dan hikmah dari perjalanan kali ini membuat saya tersadar bahwa perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap langkah kita. Pendakian harusnya membuat kita sadar bahwa mendaki bukan tentang menaklukkan alam, tetapi menaklukkan diri sendiri. Menjadi hebat bukan tentang menaklukkan tantangan dan situasi yang berat, tetapi melawan rasa takut dan harus selalu bersyukur. Mungkin sampai sini saja dokumenter yang bisa saya bagikan. Sekian dari saya, salam lestari.